Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani fillah, alhamdulillah di malam hari ini kita dapat kembali berjumpa, kita dapat kembali berkumpul, dan semoga siapa paling utama dek tepada sampai lupa untuk senantiasa mengikhlaskan niat lillahi ta'ala, karena lamun tende ikhlas lillahi ta'ala sekuat-kuat tebegawean, sepenuh-penuh amal si tegawe darat kena. Wassalamualaikum. Ini barangkali yang sering tiang sampaikan dan dia sampai te Wassalamualaikum. Lelah terberamal di dunia, korban waktu, korban tenaga, korban harta, lagu ternyata dia nara onos le akhirat. Bahkan kepada santri-santriwati, kepada anak-anak yang di pondok tiang sampaikan apa, jangan sampai darat kenen karena terpuji si seluruh manusia, darat kenen terpuji si seluruh makhluk Allah, bahkan lagu lamun ujung-ujung tersiksa di kubur, ujung-ujung tertama neraka. Karena memang barangkali sempat yang sampaikan juga kehidupan di neraka, kehidupan di akhirat itu berkali-kali lipat lebih panjang daripada kehidupan kita di dunia. Ka'alfisanatin mimma ta'uddun. Sejelo le akhirat, sejelo le neraka, sejelo le surga, pada kena kanca 1000 tahun le dunia. Jarin lamun akhirat dong nenek manjau lalu akhirat lah. Di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada salah sepupu sahabat saat terculik si jim. Barawasan itu tersebut lah ya. Dan kejadian ini ada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya tersebut si jim. Lantung awak tersebut. Ternyata demen sugul langan kehidupan jim ni dari alamul jin ke alamul ins, dari alam jin menuju alam manusia, menun sugul mumpun tulak jok sebinian, jok seninan. Ternyata seninan wah meralik kanci mama lain. Tinjot kemelas ni sahabat ni radhiyallahu taala anhu, maka ini lalu meralik kanci dengan ni tuan. Si dia sengat ngonek dah telang ni. Barang diri telang ada sejelo dua jelo, ternyata 4 tahun telang. Ini dua dimensi yang berbeda antara alam jin dengan alam manusia. Jika antara alam jin dengan alam manusia saja ada perbedaan waktu yang sangat luar biasa ya. Apalagi antara kehidupan kita di dunia dengan kehidupan di akhirat. Na'udzubillah, sekiranya tetap ponis doang si Allah tabaraka wa ta'ala, ada yang difonis. Dedek kita lah. Sekiranya ada yang difonis oleh Allah subhanahu wa ta'ala masuk neraka setengah jelo doang. Setengah jelo doang. Itu sama dengan 500 tahun di kehidupan dunia. Dan seharusnya tetap ingat nih ke neraka ni kan panas, tutup si panas malam ni ke. 70 kali lipat lebih panas dari panas yang ada di dunia. Yang juga sempat sampaikan dulu kedalaman neraka itu seperti apa. Suatu saat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenyangkan melinggih kanji para sahabat, sedang duduk-duduk bersama para sahabat, tiba-tiba terdengar dentuman suara yang begitu keras. Rasulullah alaihi wasallam bertanya, "Ta'lamuna ma hadza?" Tahukah kalian suara apa ini? Para sahabat selalu ketika ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka selalu menjawab apa? Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini adalah batu ala syafiri jahannam, batu yang ada di tepian neraka, yang kemudian batu ini didorong dan jatuh baru sampai dasar nike, baru sampai dasar setelah 70 tahun jatuh. Dan kita tahulah teori sederhananya, lamun arak batu atau napi gerik langan ketinggian itu kan makin cepat itu kan makin dalam makin cepat perjalanannya. Ini bayangan lamun 70.000 tahun baru sampai kepecat gerik batu dia. Dan itulah kedalaman api neraka. Nah, jadi
Bahkan di dalam hadis seingat kenika, anden ya bos doang, bocor ya. Bos neraka ni sekedik doang itu bisa menghancurkan dunia dan seisinya. Ya si panas neraka ni, dan memang ke ujung kita enggak doang di neraka lain, lamun dek tama surga tama neraka. Di neraka pilihan lain. Dan ini sekali lagi harus tetap kita hidupkan, harus tetap kita tanam pada diri kita. Ini pada jamaah yang sudah menghadiri tidak apa-apalah saya sampaikan kembali ya. Ini tetangga kita dekat sini bilinan wi. Malam kepira jalan Pak Haji pagi? Kepitu. Oh mitu jalan pagi? Malam kepitu. Ya, yang tiang ingin sampaikan ni ke, lamun teingat almarhum niki, kalau kita mengingat beliau, pasti kalau tiang secara pribadi nggih, Pak Haji tentu punya memori pribadi tentang almarhum. Lagu tiang niki demen tersebut almarhum saksi ingat penembean, ya rajin sembahyang di santren. Saat kedua ya rajin menghadiri kajian. Di pengajian tiang enggak anton dia datang wayan saat terawat le rumah sakit ya ton dia datang nih. Jadi sesuatu yang dikenang sesudah kita meninggal dunia itu, ini yang disebut dengan al-athar, jejak peninggalan. Dan kita saat ini sedang mempersiapkan diri untuk dikenang oleh orang lain. Kan menuduh ujung kan? Pasien tidak terkenang sih dengan. Maka sekarang kita selalu dan harus berupaya untuk mengkondisikan diri berada di dalam kebaikan. Sehingga sakenyengkeun temati kuru mahasina mautakum. Sebut-sebutlah kebaikan dari orang-orang yang meninggal dunia. Soal lamun kena entan terkenang, kena entan inget, solah entan teringat, maka ini akan memudahkan dia nanti di alam kubur. Nah tentu lamun tiap meli terkenang solah, Assalamualaikum. Belen tiap terkenang solah, belen tiap teringat solah, tentu kita harus selalu berada di dalam kebiasaan kita yang baik, ya. Karena sekali lagi nih lamun teringat solah si dengan, teringat pacu si dengan, insyaallah ini akan meringankan ya beban kita di dalam kubur nanti. Dan tiang juga tidak apa-apa kita ulang terus ini kematian nih tentang kematian nih bahwa pertanyaan mungkar dan nakir itu sesungguhnya puncak dari fitnah yang kita hadapi. Sebelum itu apa ujiannya? Sebelum itu mulai dari sakaratul maut. Oleh sekarat nih ya sakit luar biasa gitu. Bahkan sekelas baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling sempurna keimanannya, paling baik amalnya, paling tebal keimanan beliau. Nah, mohon maaf jadi kena tak temuin terdatang langan Bali ini ya pun. Jeneng ributan sekedik. Nah, jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menghadapi sakaratul maut, apa ungkapan beliau itu? Beliau mengungkapkan subhanallah innalil mauti lasakarat. Subhanallah, ternyata kematian itu ada sakaratnya. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam orang yang paling sempurna keimanannya, paling baik akhlaknya, sempurna selesai Rasul, tidak ada lagi yang lebih sempurna dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun sallallahu alaihi wasallam merasakan pedihnya rasa sakit daripada sakarat. Sampai-sampai Imam Ghazali rahimahullahu taala napi basen, sekiranya denara malik ujian yang hadapi si manusia kecuali sekarat doang yang hadepi niki. Enggak, sekarang doang dinara ujian kemiskinan, dinara ujian penyakit, dinara pandemi corona COVID-19 nih ukuran. Ya, tidak ada ujian kemiskinan dan lain sebagainya. Enggak, yang hadapi si manusia wayan sekarat nike doang. Itu saja telah cukup untuk membuat manusia tidak nyenyak tidurnya, tidak enak makannya. Sekarat dong, si sakit orang sekarat niki. Walaupun itu prosesnya tampak sesaat di hadapan orang lain, di hadapan orang yang hidup di dunia ini tampak kan semendak dengan sekarat niki doang. Tetapi sesungguhnya dia menghadapi proses yang sangat panjang. Mulai dari kalau orang-orang yang beriman itu ya telai si malaikat sakemos, wajahnya bercahaya, tersenyum. Dan digambarkan nyawanya keluar dari tubuhnya itu seperti keluarnya air dari teko. Langan kocor nih ke, cepat. Jadi itu prosesnya lama. Makanya kadang disebutkan dalam sebuah hadis ketika seseorang meninggal dunia, mata itu mengikuti arah roh dicabut. Ya, agak kadang dait dengan sak kemos. Wayan sak ngembilinan nih ke. Ya kembe kemos karena dia menyaksikan malaikat yang menyambut dirinya. Daka anjak merasa sakit ketika sakarat itu, tapi ada kabar gembira yang dia dapatkan ketika dia disambut oleh
Para malaikat yang wajahnya bercahaya, maddal basor, sejauh mata memandang yang dia lihat adalah malaikat yang tersenyum kepada dirinya. Ini prosesnya panjang sakarat nih. Tadi yang sampaikan jika kehidupan di dunia 1000 tahun itu hanya sesaat di akhirat. Jadi tidak ada masalah itu. Bisa saja berbeda dimensi dengan waktu yang berbeda, tanpa hanya beberapa detik di hadapan manusia, tetapi sejatinya dia menghadapi ujian, cobaan yang luar biasa di sana. Itu baru dari sakarat. Deman dengan kafir, dengan fasik, munafik, dengan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala ini merasakan sakarat yang luar biasa. Ibaratan ya sugul roh langan awak nike mara napiaran, mara pancing sakesait le bakal yang tersangkut di kain. Pancing kail itu, mata kail itu. Dan ini kan lepas begitulah susahnya keluar rohnya orang-orang kafir, orang-orang munafik. Dan berat luar biasa. Berat luar biasa. Ya, Deman Malik lamun dengan beriman menikeun liwat setelah rohnya diterima oleh malaikat, lalu pun tebalur dikasih wangi-wangian dari surga, dikafani dengan kafan dari surga, kemudian dia bawa dia naik ke langit. Setiap kali liwatin kelompok malaikat teketuan, saya jak ngepen roh nih. Sak sengeh lalu unin teketuan. Kemudian dijawab ini adalah rohnya Fulan bin Fulan, disebutkan dengan nama terbaik, nama yang paling dia sukai di dunia. Tetap bilang kali lewat langit sampai langit ke-7 dia begitu. Selalu ditanyakan ini rohnya siapa? Maka akan dijawab oleh malaikat yang membawa ini adalah rohnya Fulan bin Fulan dengan nama terbaik yang dia miliki sehingga membuat dirinya bahagia. Sampai kemudian dikembalikanlah rohnya ke dalam jasadnya. Nah, lamun dengan kafir, ingkar, fasik, munafik nih ke, itu seperti apa dia? Sudah keluarnya susah, menun sugul, ampun tegaur si busuk aromanya, luar biasa. Ampun terjauh, demen liwatin malaikat pun ketuan, saya ngepen roh nih. Ampun terjauh si malaikat, ini rohnya Fulan bin Fulan dengan nama paling buruk yang paling dia tidak sukai di dunia. Wah, mulai ngerasa penderitaan nih ke. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Sampai dia akan naik ke langit yang pertama, sekedarnya terbukaan langit pertama doang, Dik. Ya ampun, saat tersempar roh kemudian dilempar dari atas lalu masuk ke dalam jasadnya yang ada di dalam kubur. Ini proses atau fitnah dari apa? Dari sakarat nih, fitnah dari kematian. Jadi pertanyaan mungkar dan nakir itu di ujung itu fitnah. Fitnah paling berat. Puncaknya itu adalah pertanyaan mungkar dan nakir. Tapi sebelum itu banyak ujian yang dia hadapi, banyak ujian yang dia lalui. Deman samenun tetama awak di dalam kubur, pasti dia akan menghadapi apa? Pasti dia akan menghadapi tubuhnya itu dihimpit oleh kuburnya, oleh tanah. Maka yang sahabat Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu yang ketika beliau meninggal dunia, itu bergetar langit Allah Subhanahu wa taala, lalu disaksikan beliau oleh 70.000 malaikat. Bayangkan. Disaksikan oleh 70.000 malaikat. Ini menunjukkan tempat posisi yang begitu luar biasa dari beliau radhiyallahu taala anhu. Lagu sekelas nia doang ini endek selamat langan himpitan kubur. Ampu berembe itu kenang kene. Berembe kondisi itu. Itu fitnah berikutnya. Deman sarengah suaran sandal dengan sabilinnya. Jalin dek semel le santren Pak Haji ya kena diri ke. Ketika dia duduk diam mami sedang ngaji anakku. Ya. Si kebayangan diri ke Pak Haji Mahyudin. Dia main ke tokol saat nelung nih ke. Ketika nelung masih ada santren. Indah ke tokol almarhum nih ke. Samping kanan ke tokol. Ya. Bilal jangan dulu nak saya. Samping kanan kita tokol almarhum. Ampu kebayangan diri gini ke. Wi tokol almarhum ni leteh rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah punane mesak di dalam kubur. Ampu ya Allah mau angen sak bayangan diri ke satu sosok awak ke kubur noh. Dan kita akan menghadapi itu semua masalahnya. Mau sak bayangan diri ke coba. Ini perlu pada pada indeng diri malam nikah dit sadar. Tiang bayangan diri ke awak ketejauh empuya saat terlepas jamak di kubur. Sanya kan terlepas ni ke wong dinarak dengan runguk tu ni ke, itu runguk diri tu doang. Ampun tertumput awak teput tebilin. Nane doang jama-jama ni saya betah di kubur coba. Dalam kondisi seperti ini protokol doang di kubur. Enggak ada yang tahan, enggak ada yang betah.
Pada waktunya nanti ian terjauh to awak dia tahu kembe-kembe petekuluk le itu petetumput. Ndak ada yang peduli lagi pada kita. Ya pok mesak tu no kena. Pun dia terkena nyesel wangkah terbau nyesel. Ndak ada lagi kata menyesal di kubur itu. Pun terkena bau nyesel ni ketika kita menyesal kita bisa meninggalkan perbuatan yang kita lakukan. Ampun terkena bau nyesel ni kemudian kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba le kubur belum tak nyesel. Gimana kita akan menyesal? Ini terbau nyesel le kubur ni ke? Ya Allah, ini tiram Pak Haji ni ke, kalau saya bayangkan diri saya menu-menu jamaah-jamaah terjauh sih dengan terlepas jamaah. Ampun tertumput si tanah ni terbilin wah dia nak dengan lumut terbalik. Maka kemudian kita akan bertanggung jawab pada diri kita sendiri dan kita pasti akan menghadapi itu. Saya pun itu pasti dia mau marak menikah. Sekarang sampai doang karena keluarga beliau ada di sana itu. Sampai membuat tiang secara pribadi terbayang terjauh diri ke jauh kubur. Ya Allah, wanita rantan tia tobat terus di kubur ni ke karing tia pertanggungjawaban doang apa siapa ro gawe tele dunia. Pacu entat bergawean, pacu entat beramal ya dunia, pacu ya temau le akhirat. Ndek terpacu entat beramal ya dunia, ndek terpacu masih kondisi tele kubur. Begitu saja sebenarnya sederhana begitu dia. Cuman memang namanya tantangan kita di luar ini luar biasa. Ya, luar biasa. Maka kita harus tetap mengkondisikan diri kita. Kita harus tetap memperbaiki niat kita. Kita harus tetap menyucikan jiwa kita. Dan sampai kita ini dimasuki oleh terutama yang tidak ikhlas dalam beribadah nikah. Berapa banyak orang-orang yang beribadah itu ibadah hanya menjadi kebiasaannya saja. Angka pacu-pacu entar demen sugul balik nikah niatan memang kita ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Arak sopok kisah ya. Ini disebutkan oleh Syekh Muhammad Hasan Wildudido Syekh Dido tentang seorang ahli hadis mula wayah ya dengan sugih tutuah saudagar kaya raya. Lagu bijen niki tidak fokus pada urusan berdagang. Beliau lebih fokus untuk menuntut ilmu dan mengumpulkan ilmu hadis. Mengumpulkan hadis, menuntut ilmu, mengumpulkan hadis, menuntut ilmu begitu terus. Nah, cuman karena dia tidak melanjutkan usaha bapaknya pun dengan jelang jarin. Sopok waktu enggak masih langan harta bapak niki balik sasintauin doang. Hanya rumah yang dia tinggali saja. Hanya rumah yang dia tempati punya lapah keluarga rara dengan dia begawean. Ya. Kemudian berpikir nani berembentan wah itu kan mohon maaf lamun lapah keluarga enteni ke jogang lah dalam tanda kutip dibuat kita berembentan dan sekarang merasa tanggung jawab kita. Ini yang terjadi pada diri beliau. Pemasukan tidak ada kemudian keluarganya kelaparan. Akhir berpikir berembentan ya mau jual balin. Dengan dewa berdagang bingung berembentan dia jual balin. Si bingung ni ke pun arah dengan soleh saliwat di julun pun tanya ini me beli bebaring kemana. Ya maka milih jual balik ngerawas sampailah le tukun dengan soleh niki yang juga seorang pedagang ampun tebing roti yang di tengah-tengahnya itu diisi dengan madu dan sejenis lauk pauk Arab Saudi lah, negara Arab idam istilahnya, bukan Arab Saudi negara Arab ya intin marah burger no lah ya ada tengahnya. Nah si cemoh ni ke jaga menitan jauh le tengah langan ampun dait wanita miskin dengan anak yatim yang dibawanya. Bukan anak yatim ni enggak doang lain mata ni apa kan? Jaja ni. Orang soleh ya. Punya kelapahan ni pada kondisi. Akhir dia berpikir sekarang ini kesempatan beliau untuk beramal. Coba bayangan nu padahal keluarganya kan lapar. Ya Allah ke ini ya Allah saya enggak kebayang, tahu bayangan ke ini. Akhir simperiak lek anak ni pun baik. Nabing anak ni anu ni rutin. Ule-ule dia nak jauh kepeng masih kelapahan keluarga. Bayangan niki. Akhir tu suruh si keluarga tulak sampai mari kalau boyak dengan sambil beli balik tulak jok pekan. Menun sampai pekan berdait kan cebatul sabeng anu nikah. Sabeng ruti baru nikah. Ampun terkena terus yuk. Be alai kamu saya temuin lek balik sak rame lalu nu ni terkena. Be nak temuin ko ni. Aku bilin dia nak dengan baru yo. Ini kan rame lalu balik tu orang nulis nyerok nulis. Ternyata ini kelompok kafilah dagang yang besar berasal dari Khurasan. Pun ketuan belangan di sini langan Khurasan. Yo be apa jauh dah ni sidang epian selapuk ni. Tinjau di baru meja cerita. Lae wah ternyinggak modal lek bapak dia. Bapaknya kan pedagang. Dan kami memutar modal ini selama 30 tahun. Ni wah jarin ni.
kepeng, harta, makanan, pakaian yang bagus. Dia dikasih modalnya dan dikasih hadiah lagi sama kafilah itu. Lagu ini poin utamanya. Beliau bukannya bahagia malah menangis. Nangis. Dia kenapa nangis cemoh? Dia nangis kenapa? Menangis karena khawatir jika apa yang dia berikan kepada anak yatim tadi dibalas oleh Allah di dunia dan dia tidak mendapatkan apapun di akhirat. Ya si parapan nih ke. Yosida dunia ya tebeng le dunia ni ke seluruh dunia Allah berikan kepada kita tapi tidak mendatangkan secuil kebaikan bagi kita di akhirat darak kena. Darak kena. Sebelik-belik temau dunia lagu dia narak maut le akhirat dia narak kena. Beliau menangis jadi-jadinya si parap bahwa apa yang dia berikan kepada anak ini Allah balas dengan kebaikan dan sebatas di dunia saja. Dan badek diri si belik mau terus barang peninggalan dengan toa niki. Akhir ngimpiin lah. Di dalam mimpinya itu tiba-tiba dia merasakan dirinya sudah berada di depan mizan. Di depan perhitungan yang menimbang amal kita. Lah ya tuan maran telang akal wah. Dia ngawak si leger tutup wah. Ini kan kondisi yang pasti kita hadapi yang seperti ini. Ini kondisi yang pasti kita hadapi di depan mizan. Perhitungan antara amal baik dan amal buruk kita. Lamun beratan amal baik surga tipat, lamun beratan amal buruk neraka tipat. Ya Allah, dan ini sekali lagi mauqif keadaan kondisi yang pasti kita hadapi. Enggak kan kita berhadapan Allah Subhanahu wa taala. Tertimbang amal terus. Nah, ia terus pentekolo amal soleh kanca amal buruk kan. Puyang pentimbang sak dua ni ke. Seimbang dia. Terus malaikat berketuan, saling ketuan terus. Pencatat amal baik dengan amal buruk, terketuan sa amal buruk ni juluk. Ara ne marik dia. Maksiat amal buruk yang dia lakukan untuk diletakkan di timbangan ini. Oh ni nara, oh ni malaikat. Lamun sida ara nanti dia amal soleh, amal kena sasin gawe. Oh ara, sisen kan sikit apa? 2 roti. 2 roti yang dia berikan tadi kepada anak yatim ini. Ampun terletaan tertolok oleh sisi timbangan niki, ternyata ia sak berat yang kemudian menyebabkan amal baiknya lebih berat daripada amal buruknya. Ampun tu suruh si malaikat. Coba kita juluk nane catatan amal. Di catatan amal baik ni. Balik sikit-sikit. Demen balik sikit-sikit, ini yang bahaya. Ternyata di setiap catatan amal baik itu ada syahwatun khafiyah. Ada syahwat tersembunyi, ada kepentingan duniawi yang kita inginkan dari amal ibadah yang kita lakukan. Ini si penting taran tanam keikhlasan. Ada amal duniawi yang nyebur si kode ini ke, dan ini akan mengurangi berat dari timbangan kebaikan kita. Ya sapia berat ni ke napi ruti sak dua yang benar-benar dia sumbangkan, sedekahkan lillahi taala. Ternyata amal ini jauh lebih berat bahkan dari pahala jihadnya, dari pahala tilawahnya, dari pahala solatnya. Maka ibadah sak sekedik lagu ikhlas kita kepada Allah jauh lebih utama daripada amal yang banyak tapi ada syahwat tersembunyi di dalamnya. Ini kadang begini yang saya sampaikan ya. Itu santan tante tetunah sidi-sidi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia nara ilak terkadang jadi manusia. Maka kena dia nara ilak. Ampo ye ican tita nikmat, ye ican tiima, ye ican temata, ye ican terkentok, iya kadun termaksiat. Coba sila. Ini kita tidak ada malu kita jadi hamba itu kadang. Allah yang berikan kita mata, Allah yang berikan kita tangan, Allah yang berikan kita kaki, Allah yang berikan kita tubuh, kesehatan badan, kita bernapas, paru-paru, otak, akal yang sehat. Allah yang berikan semua ini, tapi begitu kurang ajarnya kita sebagai manusia menggunakannya untuk bermaksiat kepada yang telah memberikannya kepada kita. Disayang kita sama Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangan menuntut maksiat kita menggunakan mata kita, maksiat ampun tercabut nikmat mata ini bagaimana coba? Ketika kita maksiat menggunakan tangan kita, kemudian Allah cabut nikmat tangan ini bagaimana? Dan Allah tidak melakukan itu pada kita. Ia entah tertunah si Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah berharap dari kita hamba-hambanya agar segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia rahmat Allah niki. Ini kadang mohon maaf,
Ya, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya harus menyadari bahwa ibadah itu memang kewajiban kita. Allah tidak butuh ibadah kita, sama sekali Allah tidak butuh ibadah kita. Kita yang butuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau ibadah kita, semua ibadah kita ini kita gunakan untuk membayar semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, tidak akan pernah cukup ibadah kita seluruhnya. Bahkan oleh terbaru tak anakan adin tekadu untuk beribadah kepada Allah dan ya semai si terbayar nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan cukup. Makanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, lan yudkhil ahadukum amalahu al-jannah. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang masuk surga karena amalnya, tidak ada. Rasul ditanya, wala anta ya Rasulullah, apakah engkau juga demikian ya Rasulullah, tidak masuk surga karena amalmu? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wala ana, demikian juga aku tidak masuk surga karena amalku. Illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadl. Ini semua karena rahmat Allah dan anugerah yang Allah berikan kepada diriku. Karena apa ya tadi itu? Sekiranya amal yang kita miliki ini kita gunakan untuk membayar nikmat Allah yang dan semai, tidak cukup sama sekali, terlalu jauh perbandingannya. Maka ketika kita diminta untuk beribadah kepada Allah yang harus keikhlasan, memang ia terciptaan itu tujuan kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibadah saya sekedi ini dan bau bayar amal tu. Dia tengingah malik dari manusia nih. Uang sekedi malik tidak ikhlas, coba ya Allah. Mujun kena saat gawe ini. Ya sekedi dia ikhlas, kadang kita menyisipkan ada kepentingan duniawi yang kita lakukan. Maka keikhlasan ini menjadi sesuatu yang paling penting di dalam amal kita. Makanya syarat diterimanya amal yang pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah mutabaah, mengikuti apa yang diajarkan oleh syariat Islam oleh Allah maupun oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini maka patut kita jaga keikhlasan niki, karena tadi larinya kita sedang mempersiapkan al-atharul hasan, kenangan baik yang akan dikenang oleh banyak orang. Ya. Namun saya bajang-bajang sih keperingat ya, alat sabatul-batul hobi main game ini dan itu ya main-main. Lagu dende ya sih kembiaran, ya sih bis waktu. Sampai-sampai mohon maaf, sak terkenang tu si dengan ni ke laun dia pintar main game. Jadi jangan sampai kita dikenang oleh orang lain itu karena unsur duniawi, ada perkara duniawi itu terkenal sih dengan katunah. Ini kasus dulu pernah kejadian. Saya disamatin dulu Pak Kepelacur itu PSK, pekerja seks komersial yang setelah melayani pelanggannya pun temate si pelanggan. Nauzubillah, dalam kondisi baru habis berzina. Gara-gara ya olok pelanggan nih. Ya, gara-gara dia bilang pelanggannya ini badannya bau, ya ampun gedek. Mohon maaf pelacur niki, heran pelanggan ini pun mati, pelacur baru selesai berzina. Setelah itu ini masuk ke media sosial nasional, di televisi, di koran, apalagi di internet, media-media sosial masuk ini. Yang ya Allah periak sebenarnya, saya kasihan sekali. Tentu media-media ini, berita-berita ini untuk mengunggah beritanya kan butuh foto. Kira-kira tahu mau foto sama Rahman nih, pasti dari akun media sosialnya. Baik itu akun Facebook atau akun Instagram atau Twitternya. Ia lah kan mau foto nih ke. Ia tuh terbaik terus, nauzubillah. Foto sa aran mohon maaf pelacur ini PSK. Ya. Jadi foto sa mau nu ia menu-menu doang ruan lah, sensual semua itu. Ya saat dia kebayang, ya Allah bagaimana ini kondisi dia di dalam kubur. Setiap hari ditayangkan fotonya yang mohon maaf mempertontonkan auratnya, bahkan terkesan menantang, sensual. Ya Allah berembir, nih abaran. Inilah wanita ini di dalam kuburnya. Kita ya Allah. Maka kita pun, kita semua yang punya akun media sosial apapun bentuknya harus bijak dalam bermedia sosial. Ingatkan adik-adik kita, ingatkan kakak-kakak kita, saudara-saudara kita. Termasuklah itu pada nih misal aras adik berjilbab no. Sebaiknya dihapus saja yang seperti itu.
sak berat ni ke maraunin tiang baru, sak berat ni ke ya pertanggungjawaban ni ke. Sekiranya tidak ada pertanggungjawaban ya kita biasa-biasa saja, ukurannya begitu. Cuma kan dia pertanggungjawaban selama ini. Jadi ya sebisa mungkin sekarang jangan sampai kemudian masalah lamun dengan kedung mati dan bau bangkit malik sekedar dia hapus media sosial dan bau mati selesai wah mati wah selesai sudah tidak bisa bangkit lagi nih. Dan itu pasti akan terjadi juga pada diri kita. Pada diri kita kan. Ya seperti itu terjadi. Kita semua akan menghadapi itu. Dan searana ajal niki kan dia tidak memandang usia ajal nih, anden tua, anden noda, anden sehat, anden sakit, wayan mati pun mati. Maka almarhum tetangga niki ya, ini menjadi pelajaran yang sangat menyadarkan. Padahal kerang terbahas tentang kematian niki. Cuman ketika beliau meninggal, ia saat terkenang di otak niki ya rajin taik santren, kemudian rajin menghadiri pengajian. Dan masya Allah malam Jumat tahun yang bilinan, malam Jumat ini salah satu tanda-tanda husnul khotimah. Beliau sekarang telah menghadapi keadaannya sendiri di dalam kubur dan mari kita persiapkan diri kita masing-masing untuk menghadapi apa yang kita hadapi nanti di dalam kubur. Nah, baru kita jadi bicarakan tentang fitnah kubur nih ke. Mulai dari sakaratul maut itu fitnah pertamanya yang sangat sakit luar biasa. Baru ente jauh jo kubur. Demen pertama awak jo kubur, kemudian dihimpit oleh kuburan. Ini fitnah berikutnya. Kemudian dia mendengar suara orang-orang, suara kaki, langkah kaki yang meninggalkan dirinya. Coba dalam kondisi mencekam, kesepian, gelap, panas luar biasa. Ngeri gati kondisi kubur nikah. Ya. Dan kita pasti ingin ada orang yang mendampingi kita. Bukannya mereka diam, justru kita dengar suara kaki mereka meninggalkan kita. Baru kemudian sebelum pertanyaan mungkar dan nakir itu, melihat mungkar dan nakir pun ini bagian dari fitnah. Ya tegita ruan doang ini ke fitnah luar biasa. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kalian tanya tentang besarnya mungkar nakir, jangan kalian tanya tentang tingginya mungkar nakir. Nyantar belik, nyantar ganggas. Hitam. Matanya menyala. Kemudian mencari mayat itu menggunakan taringnya. Bulun bekeros-eros, ampun jauh, palu gada nih ke. Ya ruan nih dan proses pertanyaannya mungkar nakir itu, proses pertanyaan mungkar nakir bukan hanya 1-2 hari. Ada yang mengatakan prosesnya itu sampai 1 minggu. Ada yang mengatakan sampai 1 tahun. Mohon maaf. Kalau orang yang tidak bisa menjawab, malah itulah naneh. Kalau ada orang yang ditanya kemudian tidak bisa menjawab, ampun teketuan, kan terintimidasi orang yang ditanya itu. Ini anda dengar dia tahu jawab pertanyaan mungkar nakir po seminggu-minggu teketuan malah menu coba. Bagaimana itu kondisi? Terus setiap dia tahu jawab nih ke ya tahun tepantok nih ke. Dipukul dirinya maka dia akan berteriak sekeras-kerasnya dan suara teriakannya didengar oleh seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala kecuali jin dan manusia. Iya sih ngeri narang kubur niki kita hadepin. Intin fitnah kubur niki dan tiang berkali-kali sampaikan dulu terakhir kan ngonek terbahas tentang kubur ini termasuk pembahasan yang cukup panjang gitu ya bahwa orang-orang yang tidak berjumpa dengan fitnah dajjal, yang tidak menghadapi fitnah dajjal akan menghadapi fitnah yang tidak kalah berat dari fitnah dajjal. Apa itu fitnah kubur? Angka dek doa sendek man salam nih kan beriringan di Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masiih ad-dajjal. Beriringan dia karena memang ini kedua-duanya sama-sama beratnya. Nah, tadi kesendirian kita di dalam kubur ini kemana menikah mesak tuh ahli kubur ya ia terus tentu berharap le nikah nggih sebaris doa ke anak. Ini yang sering tiang mengucapkan ya, ada waktunya ada saatnya sebaris doa anak satu baris doa itu sangat berharga bagi seseorang, bahkan jauh lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya petirup ni sebenar berminta tiap pihak anak kita didik, kita arahkan anak kita untuk selalu menyebut kita di dalam doanya. Masalah pira-pira bija tu ukuran. Lamun napiaran, lamun denara ya ingat lek doa je lah. Kerugiruan, kerugirap dia berdua bija menikah. Ya.
Apalagi memang di akhirat nanti kita akan masing-masing yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa bihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Dengan toat doang lema ya teplai lah dengan toat dah. Anak-anakan bening ketunah tele anak ya teplai. Itu tafsirannya, saya pernah baca tafsirannya. Demen pada liwat lema di akhirat ni kita turun dengan toat nih. Ni kita ruan bapak anak bapak kita ruan anak lagu demen pada saling ingat pada pelai demen berdait. Kemben takutnya tertuntut. Dituntut antara hak dengan kewajibannya. Karena itu pada saling intai lemah ya di akhirat. Di naralangan dia mau amal malik milakat mau amal. Kita mau dapat amal dari mana? Tidak bisa beramal lagi kita. Maka peluang paling besar itu ya kita melihat menuntut hak kita pada orang-orang yang menzolimi kita. Maka kan yang bagi nih yang paling rugi di akhirat nanti ketika kita melihat amal kita, pahala ketaatan kita ditimbangan kebaikan orang lain. Dia tidak memberikan cuma-cuma pahala kepada orang itu betul iur doang dengan zolimi doang dengan. Barangkali di dunia dia dapat duniawinya itu seberat lemah di julun Allah Subhanahu wa taala pun terbaik pahala si zolimi ini. Nah ini yang berat. Padahal dalam kondisi itu kita sudah tidak ada jalan lagi sampai Allah Subhanahu wa taala menyisakan 99 rahmatnya dari 100 rahmat yang Allah miliki. Innalillahi mi'atu rahmat. Allah Subhanahu wa taala memiliki 100 rahmat dan menurunkan rahmatan wahidah, hanya menurunkan satu rahmatnya saja ke dunia. Dari satu rahmatnya bagi-bagi di seluruh dunia, kita melihat hewan begitu buas, begitu cinta sama anak-anaknya. Sebuas-buas singa lagu ya dan wah sakitin anak. Itu hanya serpihan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita sayang pada anak kita, orang tua sayang pada kita. Itu hanya serpihan dari satu rahmat yang Allah turunkan. Masih Allah simpan 99 rahmatnya di akhirat nanti. Kenapa? Kondisi yang kita hadapi, musibah yang kita hadapi jauh lebih berat 99 kali lipat dari apa yang dihadapi di dunia. Jadi ya Allah. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam punya satu doa, ini sering saya sampaikan. Satu doa mustajab. Rasul sampai berdarah-darah, sampai berdakwah kiri kanan, disiksa, dihina, dicaci maki. Sekiranya mereka adu simpanan doa niki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta agar dakwah Islam tersebar dengan cepat, bisa Allah kabulkan itu. Tapi disimpan oleh Rasul. Untuk apa? Syafaatan li ummati yaumal qiyamah, agar aku dapat meminta syafaat untuk umatku pada hari kiamat. Kenapa? Karena di kiamat itu begitu berat yang dihadapi oleh manusia. Luar biasa. Dan sekali lagi kita semua akan menghadapi itu. Pasti inti hadapin. Dembaunde. Itulah ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya kita tetap ini mengingatkan diri kita, menghidupkan bahwa kesadaran kita akan kematian. Ya, jadi naneni napi pun berduit, apapun itu fasilitas, harta, kekayaan dan lain sebagainya, ini semua kita gunakan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tersodoan selapuk niki. Sekedar tersodoan doang. Ya, arak wayan ya terbaik. Ya. Dan sekali lagi pastikan jangan kita menzolimi orang lain. Namun terzolimin dengan niki ya terberbeng jamak-jamak cuma-cuma pahala terjauh dengar. Ya. Nah niki barangkali yang bisa yang sampaikan. Jika ada pertanyaan silahkan. Ada amalan-amalan yang mendatangkan dampak duniawi. Contoh sholat duha katanya membuka pintu rezeki. Bahkan sholat malam ya dan lain sebagainya. Kata para ulama, jika kita beribadah hanya untuk kepentingan duniawi itu saja, ini yang tidak boleh. Jadi sembayang duha tujuan di saat terbuka, hanya itu tujuannya, dibuka pintu rezekinya. Bahayanya ketika pintu rezeki itu tidak dibuka, dia pun meragukan sholat duha. Lah, tentu ini sekedar buktinya tidak dibuka. Itulah jika kita meniatkan hanya untuk duniawi saja. Maka ada kondisi kedua. Seseorang yang berniat untuk akhirat, kemudian duniawi ini sebagai ekornya saja, sebagai dampaknya saja. Tapi jika masih mendominasi duniawi ini tidak boleh. Selalu ukhrawi yang menjadi
mendominasi tujuan beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena jika kita beribadah dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala, duniawi itu akan ikut dengan kita. Duniawi ini akan terbuka dengan kita. Jika sekiranya kan rezeki itu banyak bentuknya. Bukan hanya bentuk uang saja. Bahkan kita mau menerima kondisi kita dengan penuh keridhaan yang Allah memberikan petunjuk hidayah kepada kita, sehingga kita mau menerima kondisi kita ini bagian dari rezeki yang tidak ada bandingannya. Sak beratmu sebenarnya apa miskin kadang. Ya kita tidak mampu menerima qanaah itu, tidak menerima apa yang dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka tadi amalkan ini, jadikan benar-benar sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah kemudian membukakan rezeki itu, contoh orang yang mau haji, jangan sampai haji itu tujuan utamanya mau berbisnis, haji ini sampingan begitu. Ya kalau dia berhaji lillahi ta'ala tetapi masih bisa mengerjakan amal duniawi yang seperti ini, tidak apa-apa. Tujuan dia puasa sunnah itu lillahi ta'ala dia. Ternyata puasa sunnah ini bisa menyebabkan badannya turun, berat badannya misal. Jangan sampai tujuannya itu untuk diet yang pertama. Jangan itu. Khawatirnya, yang dikhawatirkan tadi kayak yang tiang ceritakan itu dia mendapatkan luar biasa kekayaan, tidak pernah dia bayangkan, menangis sejadi-jadinya karena khawatir pahalanya itu disegerakan oleh Allah di dunia dan tidak mendapatkan balasan di akhirat. Maka ini perlu kita kelola terus, bahwa kita beribadah kepada Allah, salat duha, termasuk salat malam dan lain sebagainya, benar-benar murni sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sembari kita berharap juga Allah membukakan dunia pada kita. Jangan terbalik, membuka pintu rezeki. Ya sebenarnya paling atas posisinya ini, membuka pintu rezeki, bukan. Kita benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di antara dampak daripada salat duha ini adalah terbukanya pintu rezeki. Yang artinya jika dia terbuka ataupun tidak ada masalah loh. Tujuan utama kita adalah ubudiyah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam ibadah-ibadah kita seluruhnya. Saparapan kini ke marah baru. Pacun tahajud karena dia meyakini waktu salat malam itu waktu yang baik untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wayan di tengah bulan ku apunin, engkah ku. Ini berarti ada masalah pada niatnya. Makanya orang yang lillahi ta'ala itu kadang yang den wah pikiran apa yang mau itu enggak. Dia benar-benar tulus lillahi ta'ala. Dulu salah seorang dai kayak Haji Zainuddin MZ rahimahullahu ta'ala, beliau mengibaratkan malah dengan sak jok jeding buang air besar po. Lalu ini isi nano nah ini tejulu ya. Inilah bentuk ikhlas. Ya ada kemiripan tapi tidak 100%. Kenapa? Kalau buang air itu kan kita punya kebutuhan di sana. Kita punya kebutuhan di sana. Dan mohon maaf, kotoran itu kan siapa yang mau menampung kotoran? Jadi pasti kita buang. Ikhlas itu lebih dari itu. Benar-benar kita tidak ada kebutuhan di sana. Benar-benar menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Angkat dengan layak ini kayak tadi ulama tadi itu. Itu kalau tidak keluarganya yang kelaparan, barangkali dia tidak pernah memikirkan tentang dirinya. Benar-benar dia lillahi taala. Ya ini memang perkara susah memang. Teorinya gampang, kita berbicara tentang ikhlas buka kitab itu gampang kita bicarakan teorinya, dalil-dalilnya gampang kita bahas. Teorinya prakteknya yang susah. Prakteknya yang susah sekali. Zaman-zaman terutama bagi para dai lah. Bagi tuan guru nih berat. Khutbah Jumat tuh terundang apa? Dedek bayangan amplop sepertama. Loh ini realnya begitu nih. Berat kita yang begini. Atau termasuk tayangan-tayangan seperti ini, live ini, jangan sampai nyari viralnya yang pertama enggak. Ini bagian saya termotivasi untuk meninggalkan al-atharul hasan itu. Jejak kebaikan. Bahkan kalau bisa media-media sosial kita ramaikan dengan luayan terbuka sih dengan, karena tidak jarang kita menemukan hikmah-hikmah itu dari media sosial. Tidak jarang kita temukan hikmah-hikmah itu dari media sosial yang kemudian memacu kita. Kata-kata mutiara yang memacu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sekebayangan nih. Dan ini Pak Haji karena pengalaman tiang. Ya, ada Rozin di sini. Rahimahullahu taala. Ketika beliau meninggal dunia, rahimallahu Haji Saleh, ada yang mengucapkan selamat jalan saudaraku pun tetekaran di Facebook nih ke. Klik pasti kita lihat sejarah beliau. Alhamdulillah artinya tidak ada yang masalah di sana. Kemudian bayangkan kita akan dilakukan orang seperti itu juga. Coba mau ke Bejulu misalnya sama Yaya nih, pasti selamat jalan untuk sahabatku Ustaz Novel. Dia pasti dah aku nih. Dia pasti. Misal ke Bejulu kan.
Atau opik sama jalan sahabatku Ustadz Lalu Ahmad Naufal. Di Facebook pasti terklik tuh Ustadz Lalu Ahmad Naufal, lu terklik dengan. Lalu muncullah riwayat apa yang kita lakukan di sana. Ya pasti malah menu masalah. Apalagi orang yang sudah punya akun. Ampun kebayang itu kalau bagaimana jika kemudian yang saya tinggalkan adalah sesuatu yang mendatangkan mudarat bagi saya di akhirat. Ya Allah, mengerikan. Kayak tadi contoh, mohon maaf, perempuan yang PSK tadi itu. Ya Allah. Itu sebut akun lalu media sosial ini atas nama ini, akun Twitternya begini, Instagramnya gimana terboyak dia. Bisa lepet ke hacker bisa sampai sekarang. Kalau dihack Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Allah Maha tahu itu. Allah Maha tahu tentu apa yang terjadi pada diri kita. Ya. Maka ini yang tiang katakan, kadang tiang bercanda batul-batul lamun ulama lain itu meninggalkan karyanya berupa kitab-kitab. Lamun ustad-ustad zaman nane ini channel YouTube sin pengarik-arik begitu. Bahkan kita semua sebisa mungkin ada al-asarul hasan itu, jejak kebaikan yang kita tinggalkan, terutama jejak kebaikan yang paling utama ya tentu anak-anak kita. Ya paling nane saling doa nih, berlembentan saat keturunan kita ketika kita meninggal dunia selalu mengingat kita di dalam doanya. Dan jangan lupa jika ciri-ciri kesolehan seorang anak adalah senantiasa mendoakan orang tuanya, maka ciri-ciri kesolehan orang tua juga senantiasa mendoakan anak-anaknya. Ya pada. Dari mana ulama menyimpulkan ciri solehnya seorang anak selalu mendoakan orang tuanya? Idza mata banu adam in qata min amalu illa min salah, 3 hal. Salah satunya awwaladin solihin yad'u lahu, anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Artinya kalau anak ini soleh pasti dia tidak akan melupakan orang tua di dalam doanya. Makanya dikatakan ciri kesolehan seorang anak adalah senantiasa mendoakan orang tuanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala membahas tentang wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yang di ujungnya ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka lah orang-orang yang Allah berikan balasan berupa satu posisi yang begitu tinggi di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Ibadur Rahman ini. Apa ciri-ciri Ibadur Rahman ini? Allah sebutkan satu persatu. Di antara ciri-ciri Ibadur Rahman yang Allah janjikan tempat spesial di dalam surganya adalah apa ciri-cirinya? Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina. Ya ciri-ciri ini. Yang senantiasa mengatakan Rabbana, duhai Tuhanku, hablana, karuniakan kami anak keturunan dan istri kami yang menjadi penyejuk mata, dan jadikanlah kami menjadi pimpinan orang-orang yang bertakwa. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam seorang nabi, di antara doa beliau apa? Rabbi ja'alli muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Niki doa-doa yang kita juga harus mengamalkan niki. Doanya Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas sholihin. Rabbi ja'alni, bagi yang belum punya keturunan amalkan saja. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ini doanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Doanya Nabi Zakaria, Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Kemudian doanya Ibadur Rahman yang tadi, hamba Allah, hamba Ar-Rahman. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Karena itu yang selalu menyampaikan, dan ini sebagai penutup, membentuk anak menjadi anak yang soleh itu sejatinya adalah kepentingan orang tua sebelum anak-anak itu sendiri. Itu butuh anak-anak terpacu nih. Hadis yang paling memotivasi itu hadis dari riwayat Imam Ahmad, yang ada seorang orang tua yang posisi derajat surganya itu rendah. Karena derajat surga ini kan 100 tingkat dia. Jarak antara satu dengan yang berikutnya seperti jarak antara langit dengan bumi. Ini wabawa tahun. Ko 100 tingkat misal, lamun sa atas milih lalu ngayu boyak batur siningkat sale dunia lek bawun. Oh iya kajak girang main futsal ni biton. Oh tu tahun. Surga sak ke 6 dasa ni kan. Lalu atau Pak Udin. Oh iya karyawan kelain ni biton tu 36 tahun tu. Tu jok surga 36. Ya. Lagu lamun sa bawa milih jok atas yang den bau. Den bau. Ini keutamaan orang-orang yang di atas. Ada orang-orang tua yang derajat surganya itu rendah. Kemudian tiba-tiba Allah angkat tinggi, loncat begitu tinggi. Ini doang bengaan. Pun berketuan anna li hadza. Bagaimana aku bisa mendapatkan keutamaan ini? Pun terjawab bistighfari
waladika. Ini semua karena permohonan ampun anak-anakmu, istighfar anak-anakmu untuk dirimu. Iya kepentingan kita dengan toa niki. Ini kepentingan kita. Maka nana aja mati-matian, tak tiap bentuk kan. Ya, karena memang ya anak menjadi soleh itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, hidayahnya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kewajiban kita untuk mengarahkan dia menjadi anak soleh itu ya tetap itu menjadi kewajiban kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kewajiban kita untuk menjaga anak-anak kita dari api neraka. Walaupun dia menjadi soleh atau tidak itu memang ya. Ya sekelas Nabi Nuh alaihi salatu wasallam, seorang nabi punya anak juga yang durhaka, Kan'an. Nabi Ibrahim, bapaknya durhaka, Azar. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, pamannya Abu Thalib tidak memeluk agama Islam. Inilah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita punya kewajiban untuk selalu membimbing, mengarahkan, termasuk jangan pernah lupa mendoakan. Bahkan dalam posisi putus asa ukuran di temau ini ya mendoakan ini menjadi apa namanya? Mendoakan ini menjadi senjata yang Allah tinggalkan kepada kita semua, senjata yang dibekali oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Ya. Nah, tetap pada saling doa, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dan keturunan kita menjadi orang-orang yang nanti dapat berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربنا هب لنا من الصالحين ربنا جعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.